Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat renungan HKBP Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari Sabtu ini, 22 Mei 2021, mari kita bersatu dalam doa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita pada hari ini dari kitab Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3 saya akan membacakan untuk kita. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Topik renungan hari ini, ketika kita merindu kasih dan kesabaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kita tahu, yang kita imani, yang kita pelajari, khotbah-khotbah para hamba Tuhan yang mencerahkan hidup kita, yang melukiskan betapa Allah sungguh sangat marah dan sangat pendendam bagi mereka yang hidup dalam kejahatan, bagi mereka yang hidup bergelimang di dalam dosa, bagi mereka yang tidak mengindahkan firman Tuhan, bagi mereka yang selalu dipenuhi oleh kedagingan, nafsu kedagingannya. Tuhan pasti akan menghukum mereka. Tuhan pasti akan membalaskan dendam kepada mereka-mereka yang jahat dan para pemberontak dan yang congkak hati. Dan sebagaimana nubuatan perintah yang ditugaskan kepada Yunus, kalau apa yang akan dialami oleh orang Niniwe adalah sesuatu kehancuran, adalah sesuatu kebinasaan, adalah sesuatu kematian. Itu sudah dipastikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukuman itu hukuman bagi orang berdosa, hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan, hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan bisa saja berubah. Allah bisa saja memutarbalikkan dari hukuman menjadi keselamatan, sebagaimana yang terjadi bagi bangsa Niniwe. Tuhan mengubahkan dendam dan hukuman menjadi keselamatan ketika mereka mendengar firman Allah, ketika mereka bergegas bertobat, ketika mereka berpuasa bertobat meninggalkan dosa-dosanya, ketika mereka menerima dan mendengar suara hamba Tuhan yang telah dipesankan oleh Allah bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikkan dan akan dihancurkan. Seketika itu juga raja menunggalkan jubahnya dan masyarakatnya bertobat, berpuasa, memakai pakaian perkabungan sebagai tanda dari mereka memohon pengampunan daripada Tuhan. Jangan-jangan atau mudah-mudahan Tuhan mengubahkan hukuman menjadi suatu belas kasihan dan anugerah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dari murka Allah, dari dendam Allah, seharusnya umat Niniwe akan dibinasakan. Tetapi lihatlah bahwa Allah mengubahkan hukuman itu menjadi keselamatan. Ia sungguh panjang sabar dan benar. Ia sungguh panjang sabar. Allah kita itu sungguh sangat panjang sabar dan mau meredam amarahnya. Kasih Allah jauh lebih besar daripada amarahnya. Kasih Allah jauh lebih dahsyat daripada dendamnya. Kasih Allah jauh lebih hebat daripada hukuman yang telah disediakan. Dalam hal itu juga Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan hambanya sendiri, malaikat atau kuasa-kuasa apapun di dunia ini tidak akan pernah mampu mengubah keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan adalah hak mutlak dari Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Dia begitu hebat,
Kuasanya melebihi segala kekuatan-kekuatan alam. Bahkan semua yang terjadi di alam ini boleh diatasinya karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan begitu sabar. Saudara-saudara, Allah memakai awan di langit di mana manusia tidak berdaya mengatasinya. Allah juga memakai puting beliung di mana manusia tidak ada yang mampu mengatasinya. Kita masih mengingat dengan segar apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT. Begitu hebat kerusakan, begitu banyak kerugian, banyak korban nyawa. Ketika alam berbicara, ketika alam tidak menunjukkan sesuatu hal yang bersahabat lagi kepada setiap manusia, apa yang terjadi? Kesengsaraan yang luar biasa. Hanya Allah sejati yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh kuasa dan agung. Allah akan menjadi pahlawan kita, Bapak Ibu Saudara. Allah akan membela kita dalam nasib kita, dalam hidup dan kehidupan kita, bahkan dalam dosa-dosa kita ketika kita menyadari lebih dalam dan lebih dalam lagi bahwa hanya kasih anugerah Tuhan semata yang menyelamatkan, yang mampu menghidupkan, yang mampu memberikan pengampunan kepada kita. Jangan lupakan itu. Hanya kasih karunia semata dari Tuhan yang mampu menyelamatkan dan menghidupkan kita. Tangannya terbuka, pintu maaf pengampunannya sungguh luar biasa. Dia begitu panjang sabar untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, gunakan kesabaran Tuhan itu sebagai berkat yang luar biasa untuk menata hidup kita ke depan. Gunakan kebaikan dan kesabaran Tuhan itu untuk membuat kita memahami dan melakukan hanya kehendak Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita, dan hanya kehendak Tuhan yang menjadi keselamatan bagi kita. Mari memuliakan Tuhan. Ketika kita merindu kasih dan kesabaran Tuhan, maka lihatlah di hadapan saudara tersedia karya keselamatan yang luar biasa. Amin. Di hadapan saudara sudah tersedia pengampunan dosa sehebat apapun dosamu yang seharusnya saudara dihukum mati, yang saudaranya upah kita adalah maut. Tapi saat ini kita bangga dan bersuka cita mengaku Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat karena pengorbanannya telah memulihkan kita bersama. Semoga kita tetap memuliakan Tuhan karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Horas, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu. Engkau begitu sabar, Engkau begitu berkuasa mengatasi hidup dan kehidupan kami. Bahkan ketika Engkau telah merencanakan hukuman atau membalaskan setimpal dengan perbuatan kami, tapi ketika kami menyadari bahwa kami adalah orang yang hina, orang yang berdosa, dan merindu akan kebesaran, kesabaran, dan kasih-Mu, maka di situ kami mendapat pemulihan yang luar biasa. Berkatilah kami setiap orang yang boleh datang ke hadapan-Mu, dan ketika kami bersama-sama dengan saudara kami mendengar renungan yang dipersiapkan oleh HKBP Maranatha Rawalumbu, setiap jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan mendapat pemulihan yang luar biasa. Saudara-saudara kami yang letih, yang lemah, yang lesu, yang berbeban berat, yang berduka, yang berkabung, mereka jadinya mendapat kekuatan yang daripada-Mu karena kebesaran kasih, kesabaran, dan rahmat-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, yang mengalami permasalahan ekonomi, pulihkan ekonomi mereka, yang sedang ketakutan dalam menghadapi serangan COVID. Bahkan ketika kami mendengar bahwa semakin banyak orang yang tertular, bahkan seperti gelombang ketiga, Tuhan yang membentengi hidup dan kehidupan kami, Tuhan yang menjaga kami, bahkan mengubahkan setiap keadaan kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara dan saya pasti akan beroleh keselamatan yang darinya.
Tetap lakukan aktivitasmu dan sesuai dengan protokol kesehatan. Horas.